do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharramah Eliawati, NIM 934126619. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tema 9, yaitu pos-pos pendistribusian zakat. Zakat termasuk rukun Islam dan wajib hukumnya bagi umat Islam untuk menunaikannya. Dalam pendistribusiannya, zakat dibagikan kepada golongan mustahik yang terbagi menjadi 8 golongan. Yang pertama yaitu golongan fakir dan yang kedua adalah golongan miskin. Kelompok pertama dan yang paling berhak menerima zakat adalah kelompok fakir dan miskin. Mereka adalah kelompok tidak berharta. Termasuk dalam kelompok ini adalah orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Selanjutnya yaitu golongan ketiga, yaitu amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikannya kepada para mustahik. Mereka adalah orang-orang yang bertugas untuk mengelola zakat. Mereka atau amil zakat memiliki syarat, yaitu seorang muslim, baligh, dan berakal, serta mengerti hukum zakat sesuai dengan kebutuhan dan membidangi pekerjaannya. Yang membatasi hak amil adalah 1/8 dari harta zakat tersebut atau setara dengan 12,5% dari harta zakat yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya, golongan keempat, mu'alaf atau qulubuhum. Mu'alaf adalah orang yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya atau dibujuk hatinya untuk memeluk Islam. Jadi yang dimaksud mu'alaf dalam kategori penerima zakat adalah orang-orang yang tergerak hatinya ingin masuk ke dalam Islam, bukan orang-orang non-muslim yang tidak percaya adanya Allah atau ateis dan orang-orang yang memerangi Islam. Ulama sepakat dalam pembayaran kepada mu'alaf atau pemberian zakat kepada mu'alaf tidak ada batasannya, tergantung kemampuan dan jumlah harta zakat yang terkumpul. Golongan kelima adalah golongan budak. Budak adalah orang yang tidak mempunyai kemerdekaan atas dirinya. Di zaman sekarang, kemanusiaan semakin dijunjung tinggi. Dan mungkin budak sekarang sudah tidak ada. Maka dari itu, bisa saja golongan tersebut ditiadakan. Selanjutnya yaitu golongan keenam, ghorimin atau orang-orang yang terlilit hutang. Ghorimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Atau dengan kata lain, ghorim adalah orang yang terlilit hutang. Dalam kelompok ini, fakir dan miskin itu tidak sama terhadap kelompok ghorimin. Bisa jadi orang yang terlilit hutang sebenarnya tidak termasuk miskin, dan ketika hutangnya terlunasi, dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi jika dibiarkan, dia tidak bisa melunasi hutangnya karena penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, golongan ketujuh, fisabilillah. Kata fisabilillah berarti di jalan Allah. Fisabilillah adalah konotasi umum yang mencangkup seluruh orang yang bekerja ikhlas untuk di jalan Allah dengan melaksanakan kewajiban yang sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dalam mazhab Hanafi, cakupan
fisabilillah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu berperang, naik haji, dan orang yang menuntut ilmu. Namun pada zaman sekarang, membela agama Allah dan menjaga umat Islam, baik dalam bentuk wawasan pendidikan, media, atau militer, dan seterusnya, itu adalah termasuk golongan fisabilillah. Selanjutnya yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah para musafir yang kehabisan bekal di daerah lain. Musafir yang kehabisan bekal sehingga tidak dapat pulang ke kampung halamannya dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke daerahnya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan. Islam menganjurkan umatnya untuk berjalan di muka bumi dalam rangka mencari rizki, menjalankan ibadah haji, menuntut ilmu, serta bersilaturahim dengan keluarga. Jadi Ibnu Sabil ini tidak hanya orang-orang yang berpergian jauh saja, tetapi juga orang-orang yang memiliki tujuan mulia, ingin ibadah haji, menuntut ilmu, dan ingin menjalin silaturahmi dengan keluarganya. Ia juga disebut Ibnu Sabil, tentunya dalam jarak yang jauh. Setelah penjelasan yang sudah saya sampaikan mengenai pos-pos pendistribusian zakat dalam 8 golongan, yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat adalah budak, yang kelima adalah mu'alaf, yang keenam adalah gharimin, yang ketujuh adalah fisabilillah, dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Selain itu, pendistribusian zakat hendaknya dilakukan oleh petugas zakat, dan petugas zakat hendaknya memperluas penerimaan zakat yang mencangkup semua golongan mustahik yang ada. Jikalau tidak semua golongan ada atau harta zakat tidak mencukupi, maka diperbolehkan memberikan zakat hanya kepada satu asnaf saja jika ada kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya. Orang yang kaya tidak boleh menerima zakat karena ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan pokok, sekunder, dan lain-lainnya. Mereka tidak berhak menerima zakat dan mereka diwajibkan untuk memberikan zakat kepada orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi, atau bisa disalurkan melalui amil zakat yang ada di masjid atau di musola. Selanjutnya adalah orang yang kuat badannya dan mempunyai pekerjaan. Orang yang kuat badannya, mereka diwajibkan untuk mencari rezeki sesuai di jalan Allah atau halal, dan mereka diwajibkan membayar zakat atas gaji atau rezeki yang telah ia terima. Bisa saja dia juga memberikan zakat atau membayar zakat kepada orang-orang yang memenuhi tanggungannya, seperti anak, istri, dan kedua orang tuanya jikalau tidak mampu kedua orang tuanya. Selanjutnya yaitu non-muslim. Para ulama sepakat non-muslim adalah orang-orang yang memerangi Islam, seperti ateis. Mereka tidak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. Golongan kafir, mereka memerangi Islam dan tidak menerima agama Islam. Selanjutnya yaitu keluarga muzaki. Zakat yang dikeluarkan oleh muzaki tidak boleh diberikan kepada keluarga muzaki yang menjadi tanggungannya, seperti anak, istri, dan orang tua. Selanjutnya yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga Nabi Muhammad tidak boleh menerima zakat karena zakat adalah kotoran manusia, sehingga larangan ini mencangkup zakat atau sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Meskipun di zaman sekarang terjadi pro dan kontra berdasarkan keluarga Nabi Muhammad
tidak boleh menerima zakat. Yang golongan kedua yaitu boleh menerima zakat setelah wafatnya Nabi. Tetapi di zaman sekarang hukum tersebut masih dijalankan. Jadi keluarga atau keturunan Nabi Muhammad tidak berhak untuk menerima zakat. Baiklah, itu adalah penjelasan tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Jikalau dalam pendistribusiannya zakat masih sisa dan di negara lain atau di tempat lain kekurangan zakat atau zakatnya tidak mencukupi untuk dibagikan kepada fakir miskin atau golongan mustahik tersebut, maka zakat boleh dipindahkan ke kota lain atau negara lain yang lebih membutuhkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pos-pos pendistribusian zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, golongan mustahik, dan juga orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, serta pemindahan zakat. Semoga apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya jelaskan bisa diterima oleh semua para penonton atau viewer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.